bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh Puskesmas Statel ini dalam hal mengatasi stunting? Ya, makasih ya. Tentu saja dalam penurunan percepatan stunting, Puskesmas Tateli tidak bisa bergerak sendiri. Itu adalah harus ada koordinasi dengan kecamatan, dengan desa, di mana terdapat anak-anak yang stunting di wilayah kerja Puskesmas Tateli. Tentu saja yang awal yang harus kami kerjakan adalah pengukuran dan kemudian validasi. Jadi setelah diukur, ketika didapat anak itu masuk dalam kategori stunting, maka kami akan kembali melakukan validasi, kembali turun biasanya kunjungan ke rumah untuk mengecek secara pasti pengukurannya apakah sesuai atau tidak. Jika memang benar sudah sesuai seperti aturannya, bagaimana batasan atau pengukuran yang termasuk dalam kategori stunting, maka kami akan melakukan publikasi lewat aplikasi EPPGBM. Di situ akan terlihat, langsung bisa dipantau oleh Dinas Kesehatan. Yang kemudian jika anak itu memang terkonfirmasi stunting, maka tentu saja hal-hal mengenai pelayanan kesehatan tentunya. Bagaimana imunisasinya, apakah anak itu lengkap dalam hal imunisasi, bagaimana dengan kondisi kesehatan lingkungan di area tempat tinggalnya, apakah layak untuk ditinggali atau tidak. Mengenai imunisasi tentu saja merupakan tanggung jawab dari Puskesmas. Begitu juga dengan pemberian makanan tambahan yang itu berkoordinasi dengan desa. Tentu saja menggunakan koordinasi dengan Kumtua dan para kader-kader yang ada di wilayah sekitar anak yang terkonfirmasi stunting. Untuk kesehatan lingkungan yang kami lihat adalah bagaimana penggunaan jambannya. Apakah baik, apakah layak. Jikalau memang belum layak, maka kami mau koordinasi dengan desa, sehingga apa yang bisa desa kerjakan untuk bisa memberikan atau berkontribusi dalam memberikan jamban yang layak untuk anak-anak itu tinggal. Bagaimana juga wilayah sekitarnya, bagaimana dia bermain, apakah rumahnya beralaskan tanah, apakah rumahnya sudah dicor semen, itu juga mempengaruhi. Karena tentu saja stunting itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana anak terinfeksi penyakit sejak dari kecil. Jikalau anak itu selalu sering sakit, maka sangat bisa mengakibatkan pertumbuhan anak ini menjadi terhambat. Begitu juga dengan ibu-ibu hamil. Jadi kita dalam pencegahan, kami juga mendata data-data ibu hamil yang kekurangan energi kronis, sehingga kami persiapkan mereka dari saat hamil sampai mereka melahirkan nanti, sehingga kalau ibunya sehat, maka anak-anak juga bisa dikatakan anak-anak juga akan lahir sehat. Jadi kira-kira itu. Tapi yang paling utama dari kesehatan, bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana saat itu anak sakit kami bisa obati sehingga segera bisa diatasi penyakitnya, bagaimana dengan imunisasinya, kalau lengkap itu baik, tapi kalau tidak lengkap itu akan bisa kami kejar lewat yang namanya imunisasi kejar. Jadi kalau misalnya anak itu terlambat, tidak diimunisasi, itu masih bisa diimunisasi sehingga dia bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan, infeksi penyakit yang bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi pertumbuhan dari anak itu. Kita kira demikian yang bisa. Kalau dari catatan Kepala Puskesmas, untuk wilayah jangkauan ini di wilayah Tatel ini ada nggak yang terkonfirmasi terindikasi mengalami stunting? Ya, ada. Stunting itu totalnya ada 11 anak yang terkonfirmasi stunting yang tersebar di beberapa desa. Itu usia berapa ke berapa itu? Bervariasi, tapi kira-kira kelahirannya itu usianya itu mulai dari 18 bulan sampai ada yang sudah masuk 50 bulan. 50 bulan ya. Tindakan apa yang dilakukan oleh Puskesmas untuk mengatasi anak-anak yang terkonfirmasi stunting yang ini? saya sampaikan tadi, bahwa yang kami lakukan adalah memvalidasi benar tidak anak ini dalam pengukurannya apakah betul-betul masuk stunting atau tidak. Jika memang benar stunting, maka itu yang saya sampaikan tadi, kami akan mengecek bagaimana riwayat vaksin imunisasinya, bagaimana riwayat penyakitnya, apakah dia stunting disertai dengan riwayat penyakit tertentu atau tidak. Jikalau tidak, maka kami terus berkoordinasi dengan desa untuk bisa memberikan makanan-makanan tambahan, makanan-makanan yang baik yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak itu. Demikian. Tadi kan Kapus menyebutkan sudah terkonfirmasi ada 11 anak. Ya.
artinya kan sudah diverifikasi kan. Ya. Nah, maksud kita tindakan apa yang sudah diperbuat oleh Ya, itu dia. Kapus? Kalau misalnya saat ini orang sebenarnya itu dari desa, bahkan itu sudah pemberian makanan tambahan itu terus diberikan. Begitu juga dengan dari puskesmas lewat pemberian makanan tambahan itu sedang dikerjakan, sedang dilaksanakan. Jadi ada pemberian makanan tambahan selama untuk anak stunting itu selama 60 hari. 60 hari ya. Diberikan makanan tambahan. Seperti apa itu bentuk makanan? Makanan tambahan itu sesuai dengan juknis yang ada dengan petunjuk teknisnya dalam 7 hari itu 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap. Itu diberikan selama 60 hari. Oleh Untuk puskesmas yang berikan untuk Itu anak-anak. kerjasama dengan desa, Dengan desa. yang mengolah makanannya, tapi puskesmas yang memantau. Setiap minggu dipantau bagaimana pemberian, apakah baik, apakah diterima, kemudian diukur juga dalam setiap minggu diukur bagaimana apakah ada kenaikan berat badan atau tidak, kenaikan tinggi badan atau tidak. Berarti pihak puskesmas itu memantau dia punya kesehatan ya. Yap. Nah, Oke Pak Kapus. Nah, ini kan terkonfirmasi ada 11 anak. Jadi tadi penjelasan Pak Kapus, jadi ada koordinasi dengan pihak desa untuk mengadakan makanan tambahan ya. Ya. Bisa Kapus jelaskan kenapa terjadi stunting ini? Ya, itu dia katakan tadi bahwa stunting ini kan bisa dimulai dari ibu. Jikalau ibu dalam masa kehamilan itu tidak mendapatkan gizi yang baik, maka itu bisa menyebabkan anak itu stunting. Begitu juga dengan anak yang misalnya sejak lahir sering terinfeksi penyakit, itu juga bisa menyebabkan stunting. Karena itulah penting sekali bagaimana kita mempersiapkan ibu-ibu ini, ibu-ibu yang sejak dari mulai pernikahan, bahkan di Kecamatan Mandolang itu ada yang namanya sertifikat layak nikah. Itu kerjasama dengan puskesmas. Saat mereka ingin mendaftarkan untuk menikah, dari awal sudah kami persiapkan, dilakukan konseling di puskesmas ini, konseling gizi, konseling kesehatan lingkungannya, bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, sehingga itu juga bisa mencegah. Dengan harapan adalah dengan masyarakat mengerti, maka mereka akan bisa mendapatkan pengetahuan yang baik sehingga mereka bisa mencegah juga, ikut mencegah terjadinya stunting pada anak-anak mereka nanti. Baik. Bagaimana cara mencegah terjadi stunting ini? Ya, itu dia dari persiapan dari saat dia hamil. Saat dia hamil, apakah dia punya gizi yang baik atau tidak? Apakah ibu ini selama kehamilannya dia memeriksakan kandungannya atau tidak setiap bulannya di posyandu? Kita bisa memantau berat badan ibu, lingkar lengannya bisa diukur. Kalau lingkar lengannya di bawah 22, maka itu bisa dibilang ibu ini kekurangan energi kronis. Di situ juga masuk makanan tambahan untuk ibu, sehingga ibunya kalau lingkar lengannya sudah di atas 22, dia tidak masuk lagi dengan kekurangan energi, tidak lagi masuk ibu hamil kurang energi kronis. Dengan demikian, dengan harapan adalah anak yang di kandungannya juga akan sehat saat melahirkan nanti. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Kapus? Ya, tentu saja stunting ini perlu kerjasama dari semua sektor, dari kesehatan, dari desa, tapi juga yang paling penting dari masyarakat itu sendiri. Kami selalu berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan promosi kesehatan mengenai bagaimana ibu hamil, apa yang harus mereka kerjakan selama mereka hamil, apa yang imunisasi yang mereka harus dapatkan, bagaimana peran ibu untuk membawa anak-anaknya ke posyandu yang disiapkan oleh desa, sehingga dengan demikian kami bisa pantau setiap bulannya pertumbuhan anak ini. Itu sangat penting. Jadi selain dari kesehatan, selain dari pemerintah, tapi juga bagaimana kesadaran masyarakat yang sudah ada difasilitasi lewat posyandu. Semua di situ tidak ada berbiaya, semuanya gratis, tidak ada pelayanan yang meminta bayaran, semua itu gratis. Dan kalau betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, maka tentu saja kita bisa sama-sama mencapai apa yang menjadi tujuan pemerintah adalah percepatan penurunan stunting.